Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Evelyn Herlinta Nama, lewat acara Tabura Injil Klasik Siapan Selatan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita akan belajar dari firman Tuhan. Dan pembacaan Alkitab bagi kita di saat ini terangkat dalam kitab 2 Korintus 5 pada ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Sekali lagi 2 Korintus 5 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman, marilah kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, baik di bumi maupun di surga. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Bapa kekasih, dalam segala kesibukan kami, kembali lagi kami datang di dalam hadirat-Mu. Kami akan belajar bersama daripada firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, sucikan dan kuduskan kami dengan darah Tuhan yang mulia. Sinari kami dengan cahaya ilahi Tuhan, jaga dengan bala tentara surga-Mu. Anugerahkan roh pengertian untuk memahami akan firman-Mu dan anugerahkanlah juga kemampuan Allah kepada kami. Supaya dalam kelemahan dan keterbatasan, Roh Kudus menyempurnakan kami untuk memahami dan melakukan segala kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, karena kami telah siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. 2 Korintus pasal 5 pada ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Demikian bunyinya bagi kita sekalian, pelayanan untuk pendamaian. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Demikianlah pembacaan Alkitab. Dikatakan berbahagia adalah kita sekalian ketika membaca, mendengar, merenungkan dan melakukannya demi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, dari 2 Korintus pasal 5 ayat 18 dan ayat yang ke-19 tema perenungan bagi kita Kristus Sang Pendamai. Saudara kekasih Tuhan Yesus, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ada berbagai keretakan hubungan yang dialami oleh manusia. Entah relasi sesama manusia dengan alam semesta dan juga manusia dengan Allah mengalami kerusakan parah sehingga pada akhirnya manusia diusir dari Taman Eden. Alkitab berkata, namun begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk membebaskan dunia ini dari belenggu dosa. Maka masih ada harapan di dalam Allah. Kemauan Allah untuk mendapatkan manusia kembali kepadanya jauh melebihi keinginan manusia untuk kembali pada pencipta mereka. Dan Allah menyiapkan sebuah sarana bagi manusia. Sebab sebagai seteru Allah, manusia telah dan terus-menerus menentang dan menjauhi Allah. Usaha manusia untuk mendekat kepada Allah melalui kebaikan justru semakin menjauhkan manusia itu dari Allah sendiri. Mereka merasa tidak perlu mengandalkan Allah, merasa hebat dan kuat. Namun, saudara kekasih Tuhan Yesus, dalam anugerahnya Allah bertindak dan tidak menunggu lagi. Allah mengambil inisiatif yang didorong oleh kasih Allah yang besar. Dan dalam hikmat Allah yang sempurna, jalan yang disediakan Allah melalui Yesus Kristus yang adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Kita diperdamaikan dengan Allah melalui perantaraan Yesus Kristus. Kita didamaikan dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Kristuslah agen yang mengeksekusi pendamaian, hanya di dalam Kristuslah kita menerima pendamaian dari Allah hanya dalam Kristus dan bukan lewat hal-hal yang lain. Dialah Sang Pendamai yang ditentukan oleh Allah. Dialah satu-satunya jalan. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-18,
Semua itu dikerjakan oleh Allah. Semuanya dikerjakan oleh Allah. Melalui Kristus Allah membuat kita berbaik kembali dengan Dia. Lalu menugaskan kita supaya orang-orang lain dimungkinkan berbaik juga dengan Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, pemirsa tabura Injil yang diberkati dalam kasih Kristus. Proses bagaimana orang berdosa didamaikan oleh Allah dijelaskan pada ayat yang ke-19. Bahwa hanya oleh Kristus dan di dalam Kristus Allah melakukan itu tanpa menuntut kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan manusia terhadap dirinya ataupun tanpa memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka. Pelanggaran manusia diperhitungkan menjadi pelanggaran Kristus dan kebenaran Kristus diperhitungkan menjadi kebenaran kita. Sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia atau siapapun. Semua itu hanya bisa dilakukan Allah dan hanya melalui Yesus Kristus yang telah ditentukan oleh Allah bagi kita sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, Dialah sang pendamai bagi dunia. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi berdosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus anak Allah yang hidup, satu-satunya jalan yang ditentukan Allah untuk memperoleh kehidupan kekal. Hanya melalui cara inilah kasih Allah dinyatakan tanpa melanggar keadilan dan kekudusannya. Kebenaran hidup Kristus membuktikan bahwa Dia tidak takluk kepada dosa. Kematian Kristus menunjukkan bahwa Dia sudah meraih upah dosa, yaitu kematian dan keterpisahan dengan Bapa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia sudah mengalahkan upah dosa. Sebab Kristuslah pintu menuju Bapa, Kristuslah jalan selamat menuju kehidupan kekal. Karena itu serahkanlah diri kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dialah Allah yang selalu ada menolong, menuntun, menyertai dan memberkati kita sekalian. Dialah sang pendamai yang ditentukan Allah bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap penyertaan-Mu. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kristus yang adalah satu-satunya sang pendamai yang telah Allah tentukan dan kerjakan bagi manusia. Terima kasih untuk pilihan dan penetapan Tuhan bagi kami untuk percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Penyelamat. Ajarlah kami menyerahkan hidup kami seutuhnya kepadamu Tuhan. Dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, biarlah kasih karunia-Mu terus menjadi bagian kami sekalian. Supaya di mana saja kami berada, kami tetap dan mampu menjadi berkat bagi orang lain demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami taruh seluruh kehidupan kami, bangsa, negara, dan gereja, janda duda, yatim piatu, para tahanan, narapidana, orang-orang asing di sekitar kami. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati kami sekalian. Seluruh pelayanan Sinode GKI di Tanah Papua, arah Sinode Klasis sampai jemaat-jemaat, lebih khusus Klasis Yapen Selatan. Tuhan memberkati para pimpinan Klasis, dan memberkati seluruh para pelayan firman, penatua syamas, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Bersama dengan tabura Injil Klasis Yapen Selatan, para kru yang bekerja, Tuhan berikan mereka hikmat, kekuatan, marifat, sukacita untuk terus melakukan tugas tanggung jawab, memberitakan Kristus lewat media tabura Injil. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami taruh Kabupaten Kepulauan Yapen, Tuhan jaga pemerintah dan masyarakat. Kami juga taruh rencana persidangan sinode yang akan berlangsung di Waropen. Tuhan memberkati kami semua dengan segala persiapan seluruh jemaat-jemaat, lebih khusus wilayah 4. Tuhan memberkati kami semua, Klasis Waropen sebagai panitia inti, tetapi juga Klasis Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai panitia transit. Kami taruh seluruh rencana kami gabungkan dengan rencana Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Tuhan memberkati laut dengan segala isinya, udara dengan segala isinya, daratan dengan segala isinya. Dan biarlah pertolongan-Mu menjadi bagian kami. Berkati dan lindungi kami, curahkanlah kuasa-Mu menyertai kami Tuhan, agar Roh Kudus yang hidup di hati dan seluruh keberadaan kami mampu menggerakkan kami untuk hidup menurut jalan yang ditentukan Tuhan.
Dengarkanlah kami Tuhan, janda duda, yatim piatu, para tahanan, narapidana, orang-orang asing di sekitar kami, seluruh pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, supaya di dalamnya kami melihat janji-Mu ya dan amin. Dengarkanlah kami Tuhan, ampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami, berkati setiap keluar masuk kami, berkati semua yang kami makan, minum, dan pakai, dan biarlah pertolongan Tuhan tetap menjadi bagian kami. Terpujilah nama Tuhan Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita sekalian bahwa Kristus sang pendamai yang ditentukan oleh Allah. Serahkanlah hidup kita kepadanya, maka 2 kali berkat akan terus menjadi bagian kita. Dan bagi semua pemirsa Tabura Injil kekasih Tuhan, dukungan saudara sangat menopang kami dalam memberitakan Kristus yang tersalib bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.